Jadi sekarang saya lagi di daerah Warung Kondang ya. Jadi tujuan saya kesini mau mengunjungi salah satu tempat. Coba dilihat tempatnya. Nah, jadi tujuan saya kesini bukan untuk makan. Jadi tujuan saya kesini lebih ke mewawancarai pemilik rumah makan ini. Nah, jadi si pemilik rumah makan Padang ini bukan orang, maksudnya bukan kayak orang biasa lah intinya mah. Kalian penasaran kan? Nah, mungkin sebagian akan tahu siapa pemilik rumah makan Padang ini. Sekarang kita langsung masuk aja. Yuk. Oke teman-teman, jadi saya sudah sampai nih. Sorry ada telepon. Kita langsung masuk aja ke dalam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di rumah makan Bintang Raya. Nah, iya. Oke teman-teman, jadi yang saya ceritain tadi inilah orangnya. Si Tete ini. Iya ya. Nah ya, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa kesini juga. Ya. Sekalian Jadi makan. tempatnya ada di mana nih Teh? Tempatnya Lokasinya? ada di Jalan Jambudipa, RT 2 RW 2. Kecamatan Warung Kondang ya. Nah, oke. Jadi buat kalian yang lapar di jalan atau gimana lah, pokoknya langsung datang aja ke sini. Aja. Nah, Teteh jadi gini, kedatangan saya ke sini tuh mau lebih ke pengen ngobrol lah sama Oh Teteh, iya, gitu. siap. Boleh kan nggak terganggu kan? Nggak apa-apa sama sekali Oke, ya. teman-teman, jadi Boleh, suatu silakan. penghormatan bagi saya. Iya. Saya diizinin buat ngobrol-ngobrol. Tetehnya. Yuk kita Iya. langsung. Iya. Tapi karena bedem segini, Iya. jadi menunya cuma tinggal segini lagi. Oh iya. Gitu. Ya seperti itu lah. Kalau tadi banyak lah. Tinggal Mungkin segini saya lagi. telat lah di sini. Iya. Teman-teman. Kalau nggak di step nanti bisa Iya. kesini lagi full. Iya. Nah, teman-teman, jadi ya seperti inilah, seperti rumah makan Padang yang lainnya. Jadinya sekarang saya mau ngobrol aja Teh sama Teteh jualan. Siap, Boleh banget kan? boleh banget. Ayo. Iya. Gimana nih Teh ngobrol-ngobrol? Oke guys, kemana? Iya, di dalam. Oke teman-teman, nah jadi video kali ini saya akan lebih ke apa ya, bertanya-tanya lah, kayak wawancara. Nah jadi kali ini saya tidak sendirian, saya berdua dengan si Teteh ini. Nah kalian penasaran kan siapa sebenarnya si Teteh ini itu? Nah jadi mungkin si Teteh aja yang akan menceritakan pada kalian si Teteh ini siapa sebenarnya. Siapa ya? Siapa coba? Hai, perkenalkan nama saya Fitri Anggreni, biasa dipanggil Fitri. Jadi mungkin di sini saya akan menceritakan dari awal mula saya terjun ke dunia entertain sampai berpikir lah ya, berpikir ke bisnis sampai detik ini. Jadi awalnya ya, singkatnya aja ya, kalau Iya. diceritain tuh Ya, bakal pasti beres 3 minggu lah. 3 minggu lah ya gitu, satu bab lah ininya. Jadi singkat ceritanya itu di tahun 2000 sekitar 2012 akhir semester kelas 3 SMK. Pada saat itu saya tuh sama adik saya nggak sengaja ditawarin kayak, ayo dong ikut casting gitu kan. Iya. Ikut casting gitu kan. Nah abis itu karena kita pengen coba dulu gitu kan, nyoba dulu gitu kan. Udahlah kita nyoba dulu lah gitu. Nah, sama adik kan. Abis itu kita berangkat ke daerah Cibubur dan disitulah kita casting pada saat itu. Alhamdulillah juga dapat dukungan dan perizinan pada saat itu dari pihak sekolah. Nah akhirnya kita berangkat lah. Itu alhamdulillah saya dan adik saya terima gitu kan, terima untuk syuting gitu kan. Nah singkat ceritanya pada saat itu saya berkecimpung lah di situ. Tapi
yang diizinin oleh orang tua itu, oleh bapak sama mama itu saya gitu. Karena apa? Kalau saya itu mau lulus sekolah gitu kan, mau lulus SMK. Kalau adek itu pada saat itu masih SD kelas 6 mau masuk ke SMP. Jadi masih panjang banget gitu loh. Masih panjang banget apa namanya tuh? Panjang apa namanya? Panjang banget lah gitu tahapnya dia untuk kayak kalau dia terjun ke dunia entertain pada saat itu nggak mungkin juga gitu kan, dia harus ninggalin sekolah gitu kan. Nah yaudahlah saya yang berangkat lah, dan dari situ saya kayak syuting gitu kan, masih ya kalau bisa dibilang tuh ekstras gitu loh. Nah, mungkin kalau kayak umum pada bilang apa figuran seperti itu kan, pada saat itu dibayar cuma 30.000. Jujur ya 30.000 ya, 30.000 ya. Belak-belakan aja. Belak-belakan. Terus kita tuh kayak dikasih apa ya? Surat gitu kan, cek gitu kan. Cek lah bukan surat, nah cek gitu kan. Terus kita kumpulin kan per 2 minggu itu cair dari TH-nya. Nah, sekarang kita apa namanya tuh? TH-nya sinemat gitu kan. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, pada saat itu saya tekuni aja. Yang penting pada saat itu saya harus ngejar cita-cita saya. Itu bener-bener terobsesi. Saya harus jadi artis. Gitu. Saya harus jadi artis gitu kan. Dan alhamdulillah tiap sekolah orang tua ngedukung gitu kan. Nah itulah seperti itu. Pada akhirnya alhamdulillah saat itu saya lagi duduk. Kita dikasih kayak makan nasi kotak gitu kan. Nah, ekstras kan. Nah asisten sutradaranya itu datang ke tempat yang lagi saya dudukin. Dia datang, terus kita bincang-bincang. Nah pada saat itu dia bilang katanya, kamu punya potensi besar untuk ikut berdialog. Katanya. Saya bisa lihat kamu di hadapan kamera kayak gimana, gini kan. Terus kayak wah alhamdulillah kalau kayak gitu. Tapi masih kayak aduh enggak banget deh gitu dibanding yang lain gitu kan, kayak insecure banget lah. Kalau yang lain kan wah punya asisten apalah gitu kan. Kalau saya ya begitu gitu adanya gitu. Nah alhamdulillah pas besoknya saya langsung dipanggil sama manajer kayak gini, Pit, besok lu harus datang ya ke Studio Persari. Nah Studio Persari kan itu Indosiar sama MNC itu banyak syuting di situ gitu kan ya. Habis itu ya udah datanglah ke sana. Datang tuh manajer nggak bilang mau lu dikasih dialog apa gimana, enggak, datang aja gitu kan, duduk manis. Habis itu langsung manajer saya datang, sekaligus datang sama Astrada itu, asisten sutradara itu. Nah, pada saat itu langsung lah dia manggil saya dan Pit, lu harus berdialog ya, bisa kan? Nah, di situ dicoba dulu lah. Ini skripnya katanya. Oke, pelajari dulu. Abis itu langsung tag. Langsung di situ langsung apa namanya tuh yang nggak ada mungkin pengalaman sebelumnya gitu kan, berdialog kayak gimana gitu kan. Alhamdulillah, coba aja dulu gitu kan. Nah, itu langsung lah kita tag gitu kan. Kita tag itu yang acara FTV Penjarakan Ibuku yang sama Mariam Belina pada saat itu. Saya jadi bidannya. Habis itu saya cuma berapa scene doang lah gitu kan, berapa scene doang. Alhamdulillah dong gitu kan, bersyukur dong pada saat itu gitu. Habis itu langsung lah seiring berjalannya waktu saya dikasih, jadi tiap hari tuh saya kayak kasih dialognya itu bertahap gitu. Misalkan hari ini kasih cuman 2 scene aja dialognya, bertambah lagi sampai pada akhirnya saya banyak tawaran juga gitu kan, ya udah mau nggak gitu kan masuk ke manajemen saya gini kan, kita kayak kita banyak relasi kayak gitu kan. Nah akhirnya saya kebetulan pada saat itu kebentur sama UAS UN Ujikom kayak gitu kan. Nah saya kan sekolah di SMK kan. Jadi waktu itu masih sekolah SMK? Iya, sekolah SMK semester 2. Jadi alhamdulillah itu di sekolah kayak kita nggak hadir gitu. Cuman
absen tuh tetap ada gitu, nggak ada apa atau apa, tetap aja hadir kayak gitu kan. Nah alhamdulillah abis gitu tapi dituntut sama pihak sekolah itu, walaupun kamu nggak datang ke sekolah, tapi kamu UN, US sama uji kom kamu harus bisa lulus. Gimana coba bayangin, yang kita baru meniti karir di dunia entertain, terus kita ke daerah Cibubur, terus kita dibawa ke ibu kota, ke Jakarta kan. Terus sementara kita mau hadapi UN, US dan wah segala macam kan. Jadi kita bawa materi tuh ke tempat syuting. Kita bawa materi kita kan, kita hafalin lah gitu kan, kita hafalin. Orang uji kom harus ada kayak latihan dulu kan. Ini nggak ada, cuman materi doang yang dilihat. Tapi alhamdulillah ya izin Allah pada saat itu doa orang tua juga alhamdulillah gitu, yang kuat banget lah doa orang tua gitu kan. Alhamdulillah sampai lulus, sampailah pada saat itu di Cibubur itu saya bertemu dengan banyak banget musisi atau yang artis gitu kan, terus nawarin juga sana sini ditawarin. Cuman saya masih kayak, kalau saya keluar dari manajemen saya takutnya nggak sebaik saya datang lagi, misalkan saya masuk ke manajemen yang lain, takutnya nggak sebaik atau nggak senyaman dengan yang sebelumnya. Nah seperti itu gitu kan. Udahlah, saya pulang dulu untuk menyelesaikan ujian-ujian itu kan di sekolah. Selesai perpisahan pada saat itu, saya kayak pengen break dulu deh gitu, kayak pengen mungkin ada titik capeknya gitu kan, ada titik capek. Nah habis itu saya gila gitu kan, setelah break sekian bulan saya berangkat lagi dan saya memutuskan untuk kayak selesai dulu deh gitu di manajemen saya itu kan gitu. Terus saya ketemu dengan satu musisi gitu kan, musisi Indonesia pada saat itu, dan sekaligus manajernya gitu kan. Kita ketemu di daerah Senayan. Situ beliau manajernya langsung menawarkan saya, kalau kamu punya talenta di nyanyi katanya gitu, apalagi all genre, gimana kalau kamu gabung saya. Terus kan sebelumnya banyak banget tuh yang nawarin gabung kan, kayak manajernya Ayu Ting Ting dulu kan, gitu kan, ayah Zen namanya gitu kan di Depok, nawarin juga, banyak yang nawarin. Tapi saya kayak mikir-mikir dulu gitu kan. Nah kalau ini ditawarin langsung mau. Nah akhirnya singkat cerita saya gabunglah di manajemen Pelangi Enterprise ya. Pelangi Enterprise itu manajernya itu Sumuren. Dan nah pada saat itu kita satu manajemen dengan Uli Auliani, terus banyak lagi pokoknya. Terus kebetulan Suhu itu sekarang panggil Suhu kan? Suhu itu kayak CS-an gitu loh, deket lah sama almarhumah Teh Neneng Anjarwati ya, penyanyi dangdut lawas itu kan. Oke. Jadi si Teteh ini selain pinter inilah pokoknya mah juga Ya begitulah. jago nyanyi, bagus banget suaranya. Seriusan, pengen denger kan pasti. Coba deh dikit ya. dikit aja nggak apa-apa. Apa ya, lagu apa ya? Bebas Aja ya. Apa ya? Begini suka lupa deh. Iya, oke, sedikit aja ya. Sedikit aja. Jangan aku mendengar manusia kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Udah segitu aja. Gila. Keren banget kan suaranya. Ya, masih belajar juga, Nah, lanjut nih. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Di situ saya udah salah, kita satu manajemen lah gitu kan, punya manajemen baru lah. Kalau yang sebelumnya itu syuting, syuting gitu. Kalau sekarang tuh
kayak nyanyi gitu kan, manajemennya nyanyi gitu kan, on air dan off air kayak gitu. Dan alhamdulillah begitu masuk di manajemen itu, saya dipertemukan dengan NG Drive itu ya, NG Drive gitu kan. Terus saya juga ikut dibawa ke Musisi Peduli Indonesia pada saat itu kan. Terus kayak banyak lah ketemu sama artis papan atas gitu kan. Terus ditawarin juga job sana sini gitu. Dan itu di situ alhamdulillah dalam 1 bulan itu schedule bisa 28 hari, 2 hari cuma libur. Bayangin. Terus baru melek aja di telepon, Beb, kamu harus berangkat ya. Kita tunggu di sini, kita mau meeting. Langsung berangkat. Bayangin Jakarta macetnya kayak gimana. Belum punya kendaraan, belum punya istilah kata, bener-bener lagi meniti karir kayak gimana sih gitu kan. Kita mau naik taksi juga harus bayar berapa gitu kan pada saat itu. Terus diharuskan kita on time. Kalau di telepon jam sekian on time. Kalau bisa sebelum jam yang dijanjikan itu kita udah harus datang. Seperti itu, disiplin banget gitu. Nah, habis itu saya dipertemukan lah dengan Teh Neneng Hajarwati itu kan. Nah, Teh Neneng almarhumah sekarang ya, baru kalau nggak salah 2 bulan yang lalu nggak meninggal. Nah, habis itu di Teh Neneng juga kebanyakan job-job off air gitu kan. Kayak waktu pada saat itu pemilu itu ya, pilkada atau apa gitu ya pada saat itu. Pokoknya banyak lah kita ngisi-ngisi panggung-panggung kayak gitu kan. Terus ya habis itu sama Sugi tuh ngajar saya, dia ngajak saya ke satu daerah di daerah Bogor gitu kan. Kita dipertemukan dengan Om Puan, produser Angkat Singkat kan, yang kita lagunya, dan saya udah dikasih lagu pada saat itu. Kita mau saya punya lagu nih ya, single gitu kan. Nanti kayak dicampurin dengan lagu-lagu artis yang lain gitu kan, seperti itulah. Udah hampir jadi, udah saya hafalin pada saat itu, udah saya udah saya tinggal tag lah, tinggal tunggu hari buat tag lah, tag vokal seperti itu. Cuman ya mungkin waktu itu saya masih labil aja, labilnya dalam arti nggak kuat gitu, nggak kuat godaan. Godaan tuh bukan tanda kutip ya, godaan tuh jadi mungkin ada gosip gitu kan, ada gosip ya saya nggak bisa katakan di sini gitu kan, ada gosip begitulah pokoknya. Dan saya di situ langsung kayak down banget di situ, down banget. Padahal kita nggak ngelakuinnya, tapi difitnah seperti itu. Dan intinya difitnah seperti itu. Akhirnya saya nggak mau cari pembelaan, Singkat cerita, saya pulanglah ke Sukabumi. Saya mengundurkan diri dari manajemen itu baik-baik gitu kan. Dan disitulah baru berapa hari di Sukabumi, saya langsung kayak ketemu sama satu teman di Sukabumi. Dan teman itu dia menikah sama tentara, Ibu Persib lah gitu kan. Dia baik banget, care banget sama aku. Nah di situ saya dibawalah sama dia, singkat cerita saya dibawalah sama dia ke daerah Maluku Tenggara Barat gitu. Dan dia ajak saya untuk berbisnis seperti itu kan. Kita join dengan batalion seperti itu. Dan di situ saya nggak ada basic buat gimana sih cara bisnis itu, ya gimana sih jadi public speaking gitu, gimana sih kalau mau mimpin rapat kayak gimana sih. Dan itu bener-bener nggak ada pengalaman. Tapi ya itulah baiknya Allah ya gitu kan, ngasih rasa sayangnya itu ke temen aku itu ya, bener-bener dia baik banget lah pokoknya. Di situ dia join sama aku juga gitu kan.
Jadi kita kayak apa, jual baju-baju satgas gitu. Satgasnya tentara kan, kayak baju lettingnya, topi letting. Pokoknya keperluan di luar inilah gitu, di luar dari markas itu lah gitu. Dan alhamdulillah saat itu kan sebelum berangkat saya kayak gini, saya akan buktikan sama mereka yang di Jakarta, saya akan sukses. Dan alhamdulillah saya belum pernah megang uang 15 juta saat itu. Iya. Belum seminggu saya pegang uang 15 juta, cair lah gitu kan, kita masukin baju-baju satgas itu gitu kan, jaket satgas itu cair. Terus itu saya langsung transfer ke mama. Dan mama gini, ngambil dari ATM. Terus kata mama, Neng emang ini berapa gitu, mungkin dikiranya 500 sama berapa gitu kan. Disitulah saya bilang, ini segitu 15 Neng, 15 juta. Iya, situ rasa kepuasan hasil keringat sendiri gitu, bahwa intinya tuh kita nggak bisa ngambil kesimpulan, bisa ngambil hikmah dari kejadian itu. Mungkin belum rezekinya saya di dunia entertainment gitu kan. Saya boleh hobi, semua orang boleh hobi gitu kan di dunia entertainment. Tapi setiap orang tuh punya rezeki masing-masing gitu kan. Di bidang mana lah rezeki kita berada gitu kan. Mungkin barulah saya bisa petik hikmahnya itu, rezekinya saya tuh di sini ya gitu kan. Nah, habis itu saya udah enjoy, udah nyaman dengan bisnis. Beberapa bulan kemudian kan adalah orang-orang di Jakarta, termasuk manajer saya, almarhum Teh Nening juga, semua yang berkaitan dengan saya sebelumnya. Kenapa sih? Dan mereka mengatakan, ternyata kamu nggak salah. Ternyata dugaan kita selama ini itu salah. Ya, jadi intinya gini, saya berpikir pada saat itu, oke, Allah kasih ujian buat saya, berarti saya mampu, gitu. Nah, walaupun manusiawi ya, down banget ya, sampai gimana gitu ya, kayak cita-citanya bakal nggak kekejar, nggak gini-gini kan, bener-bener kayak ada titik terbawah lah mental kita kan. Tapi ya itu dia lah, intinya Allah tuh begitu baiknya gitu loh, begitu baiknya Allah tuh, ya udah ini loh jalannya, kita harus begini dulu gitu, harus begitu dulu jalannya sampai di titik nyaman lah gitu kan, udah kayak enak gitu, keenakan di bisnis kayak gitu kan, jualan kayak gitu udah keenakan gitu. Akhirnya saya tuh di Maluku tuh nggak stay, saya pulang pergi. Kadang misalkan 3 hari di Maluku, 5 hari di Surabaya, Bali, Namrole, Namlea, Ambon, ya Allah, NTT, pokoknya saya kubek lah semuanya. Keliling lah, saya kubek semuanya. Itu ya, mungkin kalau orang jualan, kalau sekarang ya udah enak, sekarang tinggal apa-apa tinggal online, kan online gitu. Kalau dulu enggak gitu, tapi itulah enaknya dulu kalau berjualan dulu tuh, ya itu gitu. Kita lebih ke kayak langsung face to face, dan mungkin kayak kalau menurut aku ya, nggak tahu kalau menurut orang lain ya, kalau menurut aku lebih enak kayak dulu gitu, jualan tuh kayak dulu. Kalau sekarang mungkin lebih banyak yang jualan online, apa-apa online gitu kan, mau apa aja, GrabFood atau apa gitu kan, ya serba instan lah kalau sekarang gitu kan. Nah, saat itu saya mengatakan kembali lagi ya ke yang tadi, saya mengatakan ke orang-orang yang sebelumnya berkaitan saya di Jakarta gitu kan, berkaitan dengan saya di Jakarta, saya mengatakan ya, alhamdulillah bersyukur kalau misalkan udah semuanya terjawab gitu. Jadi nggak usah, kalau intinya tuh kesimpulannya nggak usah kita yang cari pembelaan gitu, biarlah waktu yang ngejawabnya gitu. Terus Allah ngasih ujian, gak mungkin di luar dari kemampuan kita. Betul banget. Terus kalau kita dikasih masalah,
tuh nggak usah down gitu loh, nggak usah down, nggak usah kita bener-bener di gimana gitu kan, yang kayak gitulah gitu kan. Tapi intinya kalau dikasih masalah sama Allah tuh yaudah, kita tuh nggak punya hak untuk cari solusi. Menurut saya kita nggak punya hak, kita tuh nggak punya tanggung jawab untuk mencari solusi. Siapa sih yang mencari solusi itu? Allah gitu. Dan itu dari pengalaman saya, nggak usah saya cari pembelaan pada saat itu gitu kan. Biarlah Allah yang ngasih solusi dari itu semua. Dan alhamdulillah saya di titik teraman dan ternyaman, enak lah gitu. Habis itu saya pulang ke Sukabumi, semakin banyak lagi relasi di bisnis gitu kan. Saya join juga dengan pabrik, peluang usaha tuh banyak banget gitu kan. Dan saya tuh gak pernah kayak tolak gitu. Saya siapa aja yang nawarin tampung gitu. Selagi itu baik, saya tampung. Karena apa? Itu rezeki buat saya gitu kan. Nah, saat itu saya ya udah bertahun-tahun kayak gitu, udahlah gitu, pengen kayak buka usaha sendiri aja lah gitu kan. Sampai saya buka butik, buka toko parfum refill, terus buka toko furniture juga kayak gitu. Dan itu hasil dari apa yang saya dapat selama ini. Jadi kalau ada teman atau relasi atau orang yang kayak misalkan dia tuh di bidangnya ini, tidak, saya ikutin aja. Saya ambil, diserap semua ilmunya. Terus yang ini di bidangnya misalkan, saya itu juga ikutin juga gitu kan, masuk juga semuanya bidang usaha. Saya selalu ingin mencoba gitu loh. Gimana ya kalau misalkan enggak tuh kayak penasaran gitu, rasa keingintahuan saya tuh besar banget lah. Ya udah, saya buka lah toko. Nah setelah itu, singkat cerita, berapa tahun kemudian saya bertemu dengan jodoh saya. Dan setelah itu, seiring berjalannya waktu, 1 tahun setengah pernikahan saya itu, saya langsung kayak bilang ke suami, saya pengen usaha. Kalau diizinin gimana? Boleh gitu. Saat itu ya dengan dengan beliau ngejawab kayak nanti dulu gitu kan. Terus saya juga mau gabung lagi dong di kantor. Dia kayak jangan. Oke, mau pengen usaha. Yaudah, kalau seperti itu silahkan Bunda jalani usaha itu, rumah makan Padang yang sekarang saya tempati gitu kan. Ya intinya apa ya namanya, jiwa. Mungkin kalau ada 2 jiwa ya, jiwa seni, jiwa entertain saya masih ada, melekat dalam diri saya masih ada. Jiwa berwirausaha pun bener-bener udah kayak kental banget gitu loh, kayaknya nggak bisa dilepasin nggak bisa dilepas gitu. Kalau misalkan sekarang berpikir, orang ngapain sudah punya suami kok masih pengen usaha gitu. Iya pasti. Mungkin itu pemikiran yang pendek, pemikiran orang yang pendek. Iya, kalau pemikiran saya enggak gitu kan. Kalau pemikiran saya enggak, suami di bidangnya apa? Di bidang rumah makan Padang ya kan. Nah, dia orang Padang gitu kan. Orang Padang. Nah seperti itu. Ya udah, saya ambil ilmunya gitu loh. Kenapa saya ambil ilmunya? Kita nggak tahu namanya maut, namanya umur. Kalau misalkan suatu saat saya punya anak gitu kan, saya punya anak, terus yang duluan meninggal itu saya atau beliau, kita nggak tahu gitu kan. Kalau misalkan saya ya syukur ada papanya gitu. Kalau misalkan suami saya yang duluan, ya saya pikir sih nggak, apa yang harus saya lanjutin gitu loh, apa yang harus nanti kehidupan kedepannya buat anak-anak nanti gimana gitu kan. Nah itulah yang saya ungkapkan, yang saya sampaikan ke beliau gitu kan, ke suami seperti itu. Dan alhamdulillah dapatlah izin pada saat itu. Dan sekarang alhamdulillah dari awal menikah itu cuma 1, belum punya cabang 1, dan saya pun menikah tuh
bener-bener apa, nggak ngelihat ada apanya gitu ya. Nggak ngelihat ada apanya, apa dia bermobil apa gimana, dia ketemu pakai sendal Iya. jepit gitu. Keren banget. Iya, dia ketemu pakai sendal jepit, Iya. dia pakai motor, dan saya nggak lihat gitu. Saya nggak lihat fisik, saya nggak lihat dia pakai apa, saya nggak lihat gitu. Tapi bener-bener pada saat itu saya memutuskan pengen menikah tuh, ya udah pengen sunatullah aja gitu, pengen apa ya, kayak di usia itu tuh ya udahlah gitu, pengen nikah aja, pengen punya ladang amal juga gitu kan, seperti itu. Dan ya alhamdulillah sampai detik ini perusahaan kita bertambah lagi, ya cabang kita Iya, iya. nambah lagi, sampai ada 4. empat ya. Seperti itu, ada 4. Dan saya yang sebelum menikah itu, nah itu sekarang dijalankan sama saya. Seperti itu, karena kan jaraknya dari tempat saya ini ke Sukabumi lumayan ya. Lumayan ya, apalagi kayak kemarin kan ada kayak apa PSBB kayak Iya, gitu kan. benar. Jadi kita susah lah masuk ke dari luar ke dalam Sukabumi itu susah gitu, seperti itu. Dan ya sampai detik ini saya ngerasa nyaman gitu dengan saya berwirausaha seperti itu. Terus ya nggak ngelupain juga tugas orang istri gitu Iya. kan, tetap apa namanya, mana sih gitu, tugas orang istri layaknya tugas orang istri ya saya jalanin Iya, gitu iya. kan. Di samping ya ini saya udah enjoy dengan saya berwirausaha, saya udah enjoy kayak gitu. Dan hari kemarin lah barulah kita ketemu ya. Iya. Ya ketemu. Dan ya mungkin apa, saya nggak tahu di depan nanti tuh Allah itu lagi merencanakan apa, dan Allah juga mempersiapkan apa untuk saya gitu Iya. kan. Jadi ya keinginan untuk bermusik lagi, bernyanyi lagi tuh memang besar gitu kan. Tapi namanya kita udah punya suami, itu artinya berarti kita nggak bisa apa-apa Iya. memutuskan secara sendiri seperti Iya, itu. pasti harus Jadi dengan inilah seperti intinya. itulah ridho suami kan Iya, iya. gitu. Jadi ya dijalanin aja dulu Iya. gitu. Intinya saya nggak tahu juga, kita nggak tahu juga Allah lagi nyiapin apa. Ya udah, kalau Allah udah ngasih hadiahnya, kalau Allah udah ngerencanain, udah kita udah ketemu juga gitu kan, kita udah ini ya ayo saya terima. Nanti itu sih sekian dari apa namanya perjalanan karir dari dulu sampai detik ini. Iya, iya. Wah. Nah, oke, jadi mungkin saya sangat berterima kasih Iya. banget sama Teteh. Jadi ceritanya kenapa saya bisa ketemu sama si Teteh ini, Teteh Fitri ya. Iya. Jadi kemarin ya intinya main lah sama temen-temen gitu, terus mampir ke ada masakan Padang gitu. Nah terus di situ ya intinya ngobrol-ngobrol gitulah. Pokoknya mah saya denger si Teteh lagi nyanyi-nyanyi nih di belakang gitu. Terus pas Tetehnya keluar saya tanya ini nih ya beginilah. langsung Betul. ya mungkin udah waktunya kita dipertemukan Iya, gitu ya Teh, ya. Jadi setiap pertemuan tuh pasti membawa rezeki. Iya, gitu. iya, Saya pasti. percaya itu. Mm. Gitu. Jadi mungkin videonya cukup sekian lah. Iya. Jadi itu si Teteh ini tuh siapa sebenarnya? Jadi tadi si Teteh udah ceritain ya semuanya. Mungkin saya sangat berterima kasih Iya. sama Teteh. Iya, sama-sama.